Oke, tadi karena sudah salam, kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan pembahasan di pertemuan kaitannya dengan materi koneksi PHP dengan MySQL. Kemarin ada yang bertanya, setelah membuat database yang kemarin kita buat dari database-nya, kemudian kita create table-nya, kemudian kita insertkan data-datanya. Langkah apa yang perlu kita lakukan, Pak? Gitu ya. Ya, lanjutan dari setelah kita buat database management system, jadi kita membuat kerangka untuk data dan wadah untuk penyimpanan datanya, kita siapkan user interface-nya. User interface itu apa? User interface itu apa ya? Kalau di dalam Sianto ya, waktu laman yang kalian buka waktu sianto.whs.ac.id membuat login page gitu ya. Kemudian kalian ikuti kelas itu user interface, mesti yang berinteraksi langsung terhadap user atau pengguna di dalam sebuah sistem informasi. Di dalam Sianto kan kalian tidak kenal, oh ini database-nya, tabelnya apa, query-nya bagaimana, ya tinggal diklik kelas online gitu langsung muncul daftar yang kalian ikuti lewat pemilihan KRS itu ya. Kelasnya apa di semester ini yang ditawarkan oleh program studi ya sama. Jadi kita tidak kenal database, nanti database-nya itu dikoneksikan lewat user interface. Ya user interface itu macamnya banyak sekali. Karena kita menggunakan coding PHP, maka ya kita nanti akan membuat bagaimana mengoneksikan PHP dengan MySQL itu. Di dalam pembuatan, nanti saya ini switching, maksudnya teori saya sampaikan teori sekaligus praktek codingnya gitu ya. Karena nanti video tutorial ini materi yang nanti kita bahas itu sekaligus untuk membekal kalian nanti untuk praktek, panduan prakteknya. Oke, kita selesai dulu. Untuk langkah-langkah pembuatan koneksi PHP dengan MySQL, asalnya cuma ada 3 langkah, ya, tinggal langkah mudah. Ya. 3 langkah, sudah 3, mudah lagi. Ya. Satu, yang pertama membuka koneksi ke server MySQL dan memilih database. Kemudian kedua, setelah kita membuat koneksinya, baru langkah kedua yaitu kita buat query-nya kemarin. Contoh query itu apa? Query SQL yang kemarin masih ingat ya, bahwa SQL kemarin terbagi menjadi beberapa macam ya, ada DDL, ada DML. Kalau yang DML, DDL tidak kita praktikkan di sini. Kalau kita membuat koneksi itu paling sekitar DML-nya, database management manipulation ya. Data manipulation language-nya. Jadi bagaimana menyeleksi, bagaimana menyisipkan data nanti ke tabel, kemudian bagaimana membuat query. Query itu mereka menggunakan select itu ya. Select bintang apa, where apa, kemudian order by apa gitu ya. Kemudian baru setelah kita buat query-nya, query itu nanti bisa, ini yang masuk ke query adalah bahasa yang DML yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, yang tadi ada insert, ada update, ada select ini ya. Kemudian terakhir setelah dari query itu kan biasanya kalau di PHP MyAdmin kan langsung muncul ya, begitu kita klik query-nya. Contoh select bintang from masalah gitu, kan langsung muncul di bawahnya itu datanya apa. Nah, datanya apa itu kalau di dalam PHP ingin kita ambil record dari tabel yang kita buat query tadi, kita tarik supaya kita tampilkan ke dalam coding PHP gitu ya. Jadi langkahnya cuma ada 3. Koneksi, buat query, ya query tadi untuk perintah DML tadi, bisa insert, update, bisa delete, bisa juga dia select ya, menampilkan. Oke, perintah yang pertama membuat koneksi ke server. Ya. Membuat koneksi ke server MySQL itu karena kita gunakan PHP yang versi 7 ya, yang kemarin kalian unduh SAM-nya di apa sih or.id itu ORG ya. ORG itu bahwa MySQL yang bawaan dari SAM-nya itu kebanyakan adalah 7 ke atas. Maka perintah untuk kita buat koneksi, kalau zaman dulu itu masih ada namanya MySQL ya, tidak ada I-nya, tapi sekarang kita gunakan MySQL. Banyak beberapa referensi kalau kita gunakan MySQL itu lebih secure ya, lebih aman datanya. Nah, perintah sintaknya bagaimana SQL connect ini? Jadi ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat koneksi dengan
database yang kemarin sikap NIM ya, underscore NIM yang kita buat itu. Sintaknya adalah kita buat simpan dalam sebuah variabel dulu. Kita buat nama variabel. Ini boleh terserah kalian ya, boleh koneksi, boleh A, B, C, D dan sebagainya. Kebetulan saya pakai $con. Nama variabel kembali lagi ke PHP yang pertemuan dasar itu ya, pertemuan kedua, bahwa dalam membuat variabel ikuti aturan yang kemarin. Jadi setelah $, tidak boleh menggunakan number, spasi gitu ya, tetap sama ya. Tetap sama. Oke, saya ulang. Kemudian variabel yang digunakan untuk menyimpan sintak MySQL connect tadi. Ya, perintahnya ada MySQL connect, connect dalam kurung buka kurung tutup, isinya harus menampung satu host. Ya. Maksudnya host itu apa? Tempat DBMS-nya. Itu karena kemarin kita inputkan di MySQL yang kita install di PC kita masing-masing ya. Maka kita nyebutannya host, tinggal lokal host saja. Ya, sama kayak kemarin waktu kalian latihan dasar PHP itu kan disimpan di localhost htdocs ya. Kemudian kita cukup buka di browsingnya, tinggal localhost, foldernya apa. Jadi host itu adalah tempat letak posisi DBMS-nya terinstall di mana. Kemudian username dan password, karena kemarin di waktu kita pertemuan ke-6 ya, 5 sama 6 itu membuat tentang DBMS itu kita tidak manage usernya, jadi kita menggunakan user bawaan default dari PHPMyAdmin, yaitu root ya. Username-nya adalah root, password-nya adalah kosong. Jadi untuk membuat koneksi ke MySQL aslinya harus terdaftar user dan password-nya. Ya, cuma karena waktu kita membuat kemarin menggunakan PHPMyAdmin itu secara otomatis kita gunakan user namanya root, password-nya kosong. Sintaknya ada di bawah ini, localhost, root, sikap NIM. Ya. Password, Sandian dapat mengakses user oleh database. Kemudian database-nya apa? Karena kalau yang kita buat kemarin kan sikap underscore NIM-nya masing-masing, silakan nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Sikap NIM masing-masing. Oke, aplikasinya bagaimana? Coba kita buat di dalam sebuah ini ya, dalam sebuah coding ya. Jadi kita membuat yang namanya koneksi ya, koneksi di PHP yang digunakan untuk menghubungkan atau membuat konektivitas dengan PHPMyAdmin. Ya, kita juga menggunakan coding satu ini. Jadi karena dia coding MySQL itu adalah inputan dari PHP ya, memakan coding PHP, maka kita wajib mewadahi dalam ditandai. Ini kembali lagi ke Sublime ya. Setelah beberapa pertemuan kita tidak memakai Sublime. Oke, PHP kemudian diakhiri oleh tanya lebih besar. Perintah yang tadi untuk buat koneksi yaitu kita buat $con, MySQL connect localhost root, kemudian password-nya kosong, petik-petik, ya ini kosong. Kemudian database-nya adalah petik 2 simkap NIM. Jadi diapit petik 2. Jangan dikasih petik tunggal lebih 2 kali, itu salah dia. Itu sama kayak penentuan value kemarin ya. Petik 2. Nah, kemudian ada penanganan error di sini. If $con echo, ini maksudnya kalau terjadi errornya terhadap apa, itu nanti akan muncul di sini. Contoh ya. Contoh kita lokal gitu ya. Lokalnya kita T-nya dihapus. Kita coba simpan. Kita jalankan lewat browser ya. Perintahnya kita masukkan ke sini. Ini kebetulan saya simpan dia agak panjang di alamatnya. Lokal. Nanti silakan kalian ikuti yang folder kemarin ya. NIM kalian masing-masing. Saya simpan di simkep. Semesternya berapa nih? 22 ya. 1. Kita simpan dalam koneksi titik PHP. Ini pastikan sumnya ya sudah jalan antara apa sih MySQL-nya ya. Karena kalau enggak ya dia enggak bisa include database-nya. Klik koneksi. Nah, kalau ada error, ya ini ada keterangan bahwa warning MySQL connect ya.
PHP network get address ya, get info pada line 2. No, tidak ada seperti host ya yang dikenal gitu ya. Jadi hostnya salah, local host kurang T gitu. Oke, kita coba simulasikan. Kita benarkan lagi. Tapi usernya kita ubah salah ini. Kita buat salah. RO saja padahal kan seharusnya root-nya. Mana tadi? Ketutup, sorry. Ketutup sublime. Oke, RO ya. Row gitu ya. Kita simpan, Ctrl S. Kita jalankan lewat browser. Ya, kita buat salah simulasi saja. Oh, kalau usernya tidak terdaftar, bagaimana? Memasang kesalahan beda. Ya. Kalau yang host tadi codingnya adalah, nah ini saya pernah tadi. Kalau yang hostnya salah, itu ada keterangan Y002202 ya. Hostnya tidak dikenal. Tapi kalau hostnya benar, tapi usernya salah, ya kita simpan. Oke, kita simpan dulu. Tandanya sudah disimpan itu ada X ya. Kalau belum disimpan, ya kalau contoh belum disimpan itu menjadi kayak lingkaran titik intinya. Itu belum disimpan. Oke, kita reload. Jadi kalau ada kesalahan user, ini ada kesalahan access unit for user ini. RO tidak ada, dia tidak memiliki akses atau tidak ada user RO ini. Atau semama usernya sama, tapi passwordnya salah, saya ganti A ya. Passwordnya saya ganti A, padahal kan tidak A ya. Oke, coba dibuat di reload. Access unit for user root ya, sama. Harus using password yes-nya, kesalahan di pembuatan ini. 4045. Kalau yang tadi berapa tadi? 4045. Sama kelihatannya. Cari root. Oh, sama ya. Antara kesalahan user dan password, kesalahan codingnya sama 1045. Oke, kalau kita benarkan, tapi database-nya salah gitu ya. Kita NIM-nya saya salah. NIM-nya nanti sesuaikan. Jadi pastikan sesuai dengan database kalian yang di PHP admin ya. Ikuti kalau NIM-nya sekian-sekian, berarti harus sama. Entah saya simpan, saya reload. Ada kesalahan, tidak ada database sikap underscore ya di dalam PHP admin ya. Ada kodenya 1049. Gitu. Gunanya untuk if con echo MySQL error. Jadi menampilkan error dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang jadi bahasa Indonesia boleh enggak Pak? Bisa enggak? Bisa. Cuma kalau kalian ngapal tadi codingnya, jadi ini diganti, tapi panjang sintaknya. Oke, enggak usah. Itu karena Anda ingin fokus ke sana. Nanti waktunya habis hanya untuk ini aja. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana membuat koneksi. Kalau berhasil semua bagaimana Pak? Kalau berhasil semua itu malah tidak ada message error. Karena ini kan hanya ditampilkan kalau error ya. Kalau tidak error, semua ada, localhost, root, passwordnya ada, database-nya ada, kita simpan, jalankan bagaimana? Ya hilang. Dia tidak ada message apapun. Ya. Artinya sudah koneksi ke database-nya berhasil. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Belum ada? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini saya buka Sublime Text ini kok ada tulisan unregister ya, Pak? Ada masalah mungkin? Tidak masalah. Oke, ya. Tandanya kemarin Sublime-nya yang dari saya atau download di Google? Download. Oh, tidak masalah itu. Yang iya. Walaupun masih belum terregistrasi, masih bisa dipakai untuk coding. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, kemudian langkah Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, untuk exam saya yang kedua nggak bisa di start, itu gimana Pak? Yang kedua itu apa? MySQL? Yang MySQL? Iya Pak, benar. Yang SAM.
Banyak kemarin teman-teman yang seperti itu ya. Saya tidak tahu apakah kalian install aplikasi yang dia pakai port. Jadi yang pakai port MySQL itu 3306 secara default ya. Biasanya kalau error itu portnya kepakai. Kepakai itu apa? Biasanya ada aplikasi ya mungkin baru terinstall dan sebagainya. Kalau seperti itu bagaimana? Ya kemarin ada beberapa dari, karena saya tidak bisa lihat coding di ininya ya, di komputer. Maka langkah paling sederhananya diinstal ulang SAM-nya. SAM-nya diinstal ulang. Lah, supaya tidak hilang bagaimana? Sebelum install ulang untuk SAM-nya silakan ditarik dulu. Jadi di C, kemudian SAM htdocs. Kemarin kan ada beberapa file ini ya. Mana ini? htdocs ini. File folder kalian yang di sini itu harus di backup dulu. Oke, kalau yang ini yang menyimpan coding-coding PHP. Kalau MySQL-nya bagaimana Pak cara membackup-nya? Kalau sudah terlanjur error tidak bisa di backup. Ya, bagaimana solusinya? Nanti di praktikum ke-8 akan saya kopikan database default ya, database default. Contohnya maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini. Nah, nanti saya kopikan si Kepnim ini, si Kepnim yang isinya komplit. Ini sudah ada 14 tabel ya. Yang kemarin kan baru 9 tok waktu tugas kalian. Kemudian yang baru diisi kemarin kan gejala cuma berapa? 62 ya. Kemudian ada masalah itu ada 32. Ini sudah saya lengkapi. Kemudian di Siki SLKI Sikinya itu ada sampai 1000 sekian ya, 1069 rekod. Tidak perlu kalian ketik. Nanti saya upload di pertemuan praktikum. Jadi nanti kalau error tinggal diunduh aja itu tempelin. Caranya bagaimana Pak? Caranya contoh aja ya. Ini saya hapus, ini contoh saja. Ya harus diperhatikan ya supaya. Oke, contoh database. Saya kan punya sikap NIM ya, sikap mana tadi? Tidak si server database. Ini kan ada singkep NIM. Kalau sudah terlanjur error nanti setelah di reinstall ya SAM-nya, ini tinggal dihapus dulu, hapus. Kan otomatis database saya hilang. Ya, dan nanti buat lagi Pak, tidak usah khawatir. Kalian buat lagi, ini kan basis data sikap NIM-nya kan hilang, sudah tidak ada ya. Kita buat database baru. Jadi setelah di SAM-nya diinstal, ya tadi sudah di-uninstall, kemudian diinstal lagi. Silakan buat kerangkanya dulu, sikap NIM masing-masing ya, NIM gitu ya. Ini saya sudah hilang nih sikap NIM saya. Sebentar, ini coba untuk pastikannya klik. Ya, ini sikap. Oh tadi sikap NIM yang saya hapus. Balik ya wis. Sikap NIM dihapus dulu. Nah, kalau sudah hilang di sini kan ibaratnya sudah diinstal ulang ya. SAM-nya sudah, kita bagaimana Pak supaya balik gitu ya. Nanti saya upload di pertemuan ke-8 HCL-nya. Kita buat sikap NIM, kita buat. Setelah itu bagaimana kita impor saja. Nah, impornya apa? Nanti sikap NIM SCL bentuknya. Ini yang nanti saya upload di pertemuan ke-8. Ya, bentuknya adalah SCL file. Tinggal klik saja, sikap open, langsung masuk ke database kalian. Ya, ke database kalian itu mana kirimnya ini? Oh ini kirimnya. Klik kirim, langsung masuk dia 14 tampil yang isinya bisa 1000 lebih dari untuk SLKI. Nah gitu. Jadi jangan khawatir kaitannya dengan database itu nanti kalau terjadi yang paling sering itu error MySQL-nya yang sering jarang tidak tahu nih apa yang terjadi waktu kalian pakai SAM-nya kemudian diinstal aplikasi baru yang pakai port MySQL ya. Oke, gitu caranya. Oke, bisa kita lanjutkan? Ada lagi Baik, pertanyaan? Pak. Terima kasih. Oke. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Langkah kedua ya. Kita mengambil sebuah query dari sebuah database. Masih kelihatan ya tampilan saya sebelah kiri? Masih, Pak. Jelas ya. Oke. Jadi setelah kita membuat koneksinya, kita membuat koneksi server menggunakan MySQL Connect, langkah berikutnya kita membuat mengambil sebuah query ya.
Yang akan kita perhatikan, kita ingin menampilkan seperti ini di PHP. Kalau kemarin kan menggunakan PHP admin, ya kita simkepnim perintah untuk menampilkan data apa tadi kemarin? SQL. Kita pilih dulu database-nya, tabelnya masalah ya. Oke, masalah. Kita coba ingin menampilkan dalam bentuk menampilkan masalah dan gejala ya. Bintang from masalah dan gejala di mana where apa kemarin masalah titik ID itu titik ID itu harus sama dengan gejala titik ID. Nanti mau diorderkan apa ini? Oke, kita pastikan kirim. Dia menampilkan ini. Tapi kalau kita ingin bisa seperti ini, kita malah lebih bukan lebih bagus ya, lebih rapi lagi kalau kita tampilkan lewat PHP. Kalau PHP seperti ini. Kalau kita bisa membuat tampilan yang dari masalah dan gejala itu menggunakan seperti ini. Jadi ada, bisa kelihatan ya, bahwa di sini ada dari tabel masalah ini nomor DP, masalah sama luaran. Ini dari tabel masalah. Sebelum pindah ke rekod kedua DP, ya, lewat kedua dari tabel masalah, dia ditampilkan dulu, oh dari tabel gejala, khusus yang DP nomor 1, bersihkan jalan nafas tidak aktif itu gejalanya apa saja. Kenapa bisa 4, Pak? Padahal kemarin 2. Ini tadi sudah saya lengkapi. Nanti silakan SQL ini saya unduh upload di pertemuan ke-8. Nanti kalian diimporkan ya. Yang database kalian boleh kalian hapus, boleh. Atau pilih yang gejala saja, enggak apa-apa gejala dulu. Karena ini gejala kan lebih besar ya. Berarti gejalanya kalian hapus, kemudian import. Tapi kalau ingin enggak ribet ya tadi, database kalian dihapus dulu. Setelah itu buat baru, kemudian baru diimporkan yang saya tadi demokan dari depan. Oke. Ini, jadi malah lebih rapi ya ketimbang yang tampilan ini. Ini kan untuk menyelesaikan, oh yang satu mana sampai sini. Ya, ini semua tampil ya, yang bersihkan jalan nafas ini. Salah ini 1, 2, 3. Jadi nggak matching ini satunya ikut yang mana gitu. Kan bingung ini. Nanti akan diulang ini. 1 dia ikuti sampai dengan 36 ya. Menambahkan baris karena yang dominan di sini adalah hanya tabel masalah yang isinya 36. Kalau kita membuat PHP seperti ini itu bisa sebanyak tadi data saya berapa ya? Saya kok lupa sebentar. Kelihatannya 600 sekian. Sebentar. Yang tabel gejala simkepnim tabel gejala. Ada nomor 261 ya. Ditampilkan semua di sini, tapi dikelompokkan berdasarkan masalahnya masing-masing. Ya. Masalahnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan pertama baru kita, ini langsung untuk bisa menampilkan ini, cara kedua dan ketiga langsung sekaligus. Maksudnya kita membuat query-nya baru langsung kita ambil, ditampilkan dalam sebuah tabel. Jadi langkah kedua. Oke, caranya bagaimana? Langkah kedua dan ketiga, di dalam kita membuat koneksi, yaitu kita membuat yang namanya MySQL query. Sama kita harus menyimpan dalam sebuah variabelnya apa, kemudian kita buat MySQL query. Kita harus nyebut variabel yang koneksi yang kita buat untuk koneksi ke database, yaitu tadi $count. Nah, perlu diingat kalau yang tadi sebelumnya kita gunakan di sini tidak $count ya, pastikan diubah di SQL-nya juga disamakan ya. Yang sampai di sini di waktu koneksi menggunakan connect gitu ya, contoh saja. Kemudian nanti di MySQL di query-nya ini count gitu ya. Berarti pastikan harus sama. Jadi variabel yang dibuat koneksi sama yang untuk SQL statement.
Nah, SQL statement ini lebih cenderung, tadi saya sampaikan bahwa DML, perintah DML ya. Kalau menampilkan saja berarti kita menggunakan perintah select ya. Yang kemarin select bintang apa gitu ya. Filenya apa, kalau semua fil berarti menggunakan bintang gitu. Kemudian dari tabel apa dan tabel apa, kemudian kondisinya apa. Oke. Setelah dari perintah query ini nanti dia akan menghasilkan perintah yang ketiga, yaitu mengambil rekod dari tabel. Nah, mengambil rekod dari tabel ini ada beberapa perintah ini. Ada 3. Satu MySQL fetch array, ada MySQL fetch assoc, ada MySQL fetch row ya. Bedanya apa dari 3 ini? Kemarin kita kembali ke dasar PHP bahwa ada tipe array. Array itu kemarin ada namanya array numeric ya. Contoh kemarin ada nama yang muncul di UTS juga ini ya. Jadi nama Budi, Ani, atau kemarin waktu ada buah itu ya, ada mangga, jeruk, apel gitu ya. Kemudian kalau kita ingin manggil arbuah 0, arbuah 1 dan sebagainya, itu namanya array. Sama untuk membuat mengambil data di dalam sebuah PHP admin tadi. Jadi kalau kita query kan seperti ini. Nah, untuk mengambil datanya ini perlu kita membuat namanya baris perintah ini. Kita bisa mengambil apakah ingin datanya ini diarraykan secara numerik atau secara asosiatif atau secara numerik dan asosiatif. Asosiatif itu maksudnya kemarin kan ada Ani ya, Ani 20 itu ya. Maksudnya variabel yang semula tipe data array yang indeksnya semula 01, 012 dan seterusnya, itu kalau numerik diubah menjadi asosiatif menjadi teks ya. Ani, Budi, kemudian nanti nilainya berapa gitu ya. Oke. Maksudnya kita coba aplikasikan. Kalau kita fetch array, jadi array itu digunakan untuk memproses hasil query tadi, yang hasilnya ini perintah memasukkan ke dalam array asosiatif dan array numerik atau keduanya. Jadi bisa dua-duanya. Makanya kalau dia menyediakan bisa bentuknya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya atau sesuai dengan nama filenya. Ya, nama fil runtut ya. Asosiatif itu sesuai dengan nama fil dari tabel yang kita buat query. Maka untuk yang fetch array itu biasanya memakan memori yang lebih besar karena dia menyediakan hasilnya dalam bentuk asosiatif dan numerik ya, keduanya. Beda dengan yang fetch assoc ya. Kalau fetch assoc itu hampir sama kayak fetch array, cuma yang dihasilkan adalah asosiatif saja. Maksudnya asosiatif itu apa? Dia sesuai dengan nama fil yang dipanggil. Ya. Kemudian ada lagi yang fetch row ya. Fetch row itu hanya menyediakan numerisnya saja. Ya, numerisnya saja. Oke, kita coba aplikasikan ke coding tampil ya. Oke, sebentar. Supaya tidak bingung saya runtutkan dari awal ya. Saya runtutkan dari awal dulu. Cara membuat ini ya database-nya. Sebentar. Supaya membantu mempermudah dalam memahami coding. Saya buat seperti ini dulu. Oke, langkah pertama kita buat tampilan jadi langkah kedua dan ketiga tadi apa? Langkah kedua itu kita buat query-nya. Langkah ketiga kita ambil query-nya. Bisa menjadi 3 cara yang tadi ya. Apakah fetch array atau fetch assoc atau fetch row ya. Kita nanti coba pengaruhnya dari 3-tiganya itu apa. Oke. Pertama kita buat tampilan sebelah kanan, coding saya jelas atau tidak? Yang sublime. Kurang besar? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, coba saya paskan biar. Nah, kita pertama kali tadi kan saya sebut bahwa kita butuh koneksi dulu ya, karena koneksinya tadi sudah kita simpan dalam sebuah koneksi PHP. Kita tidak perlu ngetik lagi ini $con sama if MySQL error ini. Nah, kita tinggal panggil file tersebut, kita sematkan ke dalam file yang akan kita coding. Ini perintahnya. Ya. Request koneksi.php.
Kemudian kita ingin membuat wadah. Jadi yang di dalam Eko ini adalah coding coding HTML ya, yang digunakan untuk membuat tabel. Kalau tidak mau ditaruh di PHP boleh enggak Pak? Boleh. Enggak usah kasih Eko. Jadi kalau PHP-nya ditaruh di sini juga enggak apa-apa. Ini contoh. Ini variasi. Tapi sebelum variasi nanti tinggal tambah bingung enggak ya? Ya wes enggak apa-apa sih. Coba Eko. Kita taruh di sini. Berarti enggak usah Eko karena ini kan codingnya HTML hasilnya. Enggak perlu di dalam PHP enggak apa-apa. Ini coding HTML yang di atas, yang di bawah coding PHP. Nah, karena untuk menyisipkan yang koneksi tadi harus ditampung dalam sebuah database. Oke, kita yang coba hasilnya seperti apa untuk yang tampilan ini. Kita taruh di sebelah kirinya. Oke, sebentar. Oke, kita membuat kerangka yang digunakan untuk menampilkan datanya dulu. Ya, cara garis besar kita membuat judul, ya judul untuk tampilkan keseluruhan data keperawatan. Ini bentuknya apa ini? Titik 2. Oh ini ya, titik 2-nya ada di sini. Ya, hapus dulu, biar bersih. Oke, kita tampilkan. Nah, sampai sini tidak ada masalah ya. Nah ini kenapa ada TR itu kemarin masih ingat waktu kita belajar perulangan kalau tidak salah kemarinnya kita pelajari tabel, kita pelajari tentang membuat tabel waktu kita bahas tentang perulangan ini. Bentar, sambil saya tes. Jadi perintahnya tabel ya. Ukurannya mau dibuat berapa? Kalau 100% berarti 100% dari tampilan layar. Kemudian border 1 itu membuat garis. Boleh enggak dikasih border Pak? Boleh. Cuma nanti enggak ada garisnya. Tapi kalau ingin rapi ya tinggal nanti tidak apa-apa, ini dihapus. Kemudian kita membuat baris, ya, membuat baris itu menggunakan perintah TR ditutup dengan TR ini baris. Kemudian tidak apa-apa saya ulang ya. Nanti teman-teman yang kemarin sudah paham ya sebagai pengingat saja. Kemudian di sini ada coding baru nih TH. TH itu digunakan untuk judul tabel. Ya, kalau kemarin kan TD ya. TD itu untuk kolom. Tapi kolom yang di baris pertama bisa kalian gantikan dengan TH ya. Di sintak HTML jadi itu. Kalau menggunakan TD Pak enggak apa-apa. Ya, cuma nanti kan kadang kalau kita membuat tabel kan kadang sering ya yang di kolom baris pertama itu kita ingin formatnya berbeda dengan yang diisi kan gitu. Jadi yang di baris pertama itu mungkin nanti ada shadingnya gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau yang di IRIC itu kosong ya, polos ya. Itu supaya beda harus kita bedakan kolomnya. Jadi yang di baris kolom di baris pertama itu kita gunakan TH, sedang kolom di baris kedua dan seterusnya kita gunakan TD gitu ya. Oke, sampai sini saya kira tidak ada masalah ya, codingnya familiarnya, tidak ada rumus X sama Z. Saya kira masih simpel ya untuk membuat tabel. Oke, langkah berikutnya kita membuat, nah ini kalau dalam coding PHP, di coding HTML ya. Kalau di coding HTML mau ditampilkan di dalam PHP tadi, perintahnya seperti ini tadi. Jadi tarik antara ini, ditaruh di dalam PHP, tinggal ditambahkan echo di depannya. Kalau echo-nya di awal itu pakai petik, diakhiri oleh petik titik koma. Ya. Boleh enggak Pak ini langsung ini? Enggak, saya jadi satu boleh. Cuma nanti kita ingin ambil sebelum di echo sini akan tambahan coding yang digunakan untuk mengambil di perintah yang kedua SQL query dan mengambil data dari SQL query-nya. Oke, ini hasilnya sama saja. Nah, hasilnya sama. Jadi yang tadi tidak di dalam PHP, HTML tapi tidak dalam PHP. Kalau sekarang HTML-nya ditaruh di dalam PHP. Sampai sini adakah yang kesulitan dalam memahami? Silakan ditanyakan. Oke, langkah berikutnya setelah kita buat kerangkanya, kita praktekkan cara kedua yaitu
bagaimana membuat koneksi, bukan koneksi ya, koneksinya sudah ada di sini. Kita membuat query-nya. Ya. Query-nya ini ada nomor itu apa ya? Tadi karena kita di dalam query yang akan kita ambil itu kan datanya lebih dari satu ya. Ya nanti supaya ada muncul ini nomor kita isi dengan apa, itu runtutannya seperti ini. Kita tambahkan variabel yang namanya nomor, isinya adalah 0 dulu nilainya. Ya nanti untuk menambahkan di waktu perulangan, kita gunakan perulangan ini hasilnya. Jadi dari data ini kan datanya banyak, kita ambil satu-satu lewat menggunakan perintah perulangan while ya. Masih ingat dulu di perintah perulangan banyak, ada for do, ada will do, yang kita gunakan yang while. Oke, perintah query-nya apa? Kita membuat variabel, ini terserah kalian ya, tapi kalau ingin samakan modul ini query. Kita simpan dalam sebuah variabel query yang digunakan untuk menyimpan data dari, nah ini, query apa, statement apanya. Tadi kan saya lihat bintang from, kita ingin menampilkan dari tabel masalah ya. Tabel masalah dulu, baru nanti kalau sudah ketemu tabel masalahnya, atau ini, logikanya supaya runtut ya. Ini saya ubah, saya ingin menampilkan dari tabel masalah. Tabel masalah tadi kan isinya ada 32 ya. Kalau di sini sudah tambahan 36. Kan kita ingin menampilkan data dari tabel masalah dulu. Setiap ketemu satu baris ini ya, D001 bersihkan jalan nafas tidak efektif, itu gejalanya apa gitu ya. Jadi waktu ditemukan data satu di sini, ya nanti baru kita cari di tabel gejala. Ya maka nanti query-nya kita buat double. Query pertama kita ambil untuk mengambil data per baris dari tabel masalah. Dan nanti di per baris setelah ditemukan per baris, nanti kita buat query lagi yang digunakan untuk mencari data dari tabel gejalanya. Oke, perintahnya apa? Perintah untuk mengambil data query untuk menampilkan data dari masalah, kita orderkan berdasarkan nomor diagnosa perawatnya, yaitu saya lihat bintang from masalah order by. Ini pastikan jalan ya di PHP MyAdmin-nya, dicoba copy aja yang di dalam petik, taruh di sini, pastikan sama. Ya. Kita coba query, masukkan di sini, pastikan ini bisa ya, jalan. Kirimnya mana ini? Sebentar. Kirim, ketutup. Kirimnya di sini. Nah, ini kan ada datanya. Dia diurutkan berdasarkan DP. Yang pertama di 001-nya tidak ada ya. Oh, ada ketutup ini. Di 001. Oh, ada lebih ketutup ini. Depan. Oke. Oke, kalau sudah DP 01 seperti ini, kita ambil datanya. Tadi datanya kan ada 36 ini. Nah, kita ambil satu dulu. Ini ada perintah while, perulangan ini. While kurung buka, kurung tutup. Cuma kalau di koneksi ini, dalam perintah perulangan tidak ada awal dan akhir ya. Kita, ini dari perintah di dalam perulangan yang dilakukan apa tadi? Perintah yang digunakan untuk mengambil data, yaitu menggunakan MySQL fetch assoc. Kalau fetch assoc tadi apa? Nanti hasil dari query tersebut ya, hasil dari query tadi kan salat bintang from masalah. Padahal masalah itu isinya ID, ada MSDP, kemudian ada MSLH, sama ada luaran ya, ada 4 field ya. Nanti bentuknya berarti asosiatif sesuai dengan nama dari field yang kita load. Ini karena bintang ya. Bintang berarti semua field yang dari tabel masalah. Dari query-nya isinya yang di sini. Jadi MySQL fetch assoc ya. Kita ambil menggunakan fungsi MySQL fetch assoc. Hasilnya nanti disimpan dalam $hasil. Ya, MySQL file assoc-nya dari perintah apa? Variabel query yang isinya MySQL query. Jadi ngeling semua ini. Ya, dan hasilnya dari pengambilan ini nanti disimpan dalam sebuah variabel hasil. Artinya hasil nanti
ini kalau di dalam array kemarin tipe data array R2, R nama itu ya. Jadi $hasil itu adalah variabel array yang isinya ini. Kalau assert berarti arraynya asosiatif. Isinya apa ya ini? Isi dari field yang ada di from masalah ini, dari tabel masalah. Masalah kan tadi ada 3 field. ID, DP, MSL sama luaran. Kita ngambil, kita baru tampilkan di dalam kita ingin menampilkan di dalam isi tabel yang kita buat tadi. Jadi kita ingin menampilkan di bawahnya sini. Di bawahnya sini sesuai dengan yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal ambil aja. Kita buat variabel dulu. Ini bisa yang langkah seperti ini atau langsung diketik di sini. Ini. Jadi kita ingin mengambil data dari, kan tadi ada 4 ya. Ada ID, ada DP, MSL sama luaran. Kalau kita ngambil DP, variabel DP-nya. Ya ini maksud saya ini. Kalau asosiatif yang diketik adalah field yang ada di sini. Petik DP, petik ini. Tapi kalau nanti yang array atau yang row nanti beda lagi. Kita pelajari ini yang assert dulu ya. Supaya berpikirnya nanti runtut. Oke, kemudian waktu perulangan supaya nanti ngisi di nomor ini kan tidak diambil dari tabel ya, dari query yang kita buat. Maka nomornya seperti yang dulu itu. Ya, nomor plus-plus setiap dia ditemukan satu data, nomornya akan nilainya value-nya nambah 1 angka ya. Yang semula 0 ditambahkan 1 berarti nilainya adalah nanti 1. Baru ditampilkan di dalam tabel, baris tabel. Jadi setiap ditemukan satu data set ini ya, ID 1 akan ditampilkan di garis ini. Echo TR, kita membuat barisnya, membuat baris TR diakhiri oleh TR. Isinya adalah kolomnya ada 1, 2, 3, 4 sesuai dengan di sini. Cuma yang gejala kita buat kolspan 2, kolspan itu tuh gabung kolom ya. Jadi kolomnya nanti mana tadi? Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Bentar. Oke, ada 5. Ada 5. Ada 5, padahal di sini datanya cuma nomor, DP, MSLH, dan luaran. Gejalanya kan belum didapatkan. Dari tabel masalah kan tidak ada gejala. Gejala itu ada di tabel gejala. Maka kita kolspan ini digabung. Keluarannya nanti digabung. Ya, hasilnya seperti apa? Kita coba simpan dulu, jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang tadi ada berapa? 30 di sini ada 36 baris record. Ini jika nanti hasilnya 36 baris. Itu ya. Perintahnya sederhana codingnya. Jadi bisa menampilkan keseluruhan ini. Nah, sekarang bagaimana cara sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau bertanya silakan. Kita menggunakan SQL fetch assert dulu. Nanti tak ajari bagaimana cara membuat fetch array, fetch row ya. Oke. Kita menghendaki setiap kode DP yang ada masalah dan luarannya itu gejalanya apa langsung ingin kita tampilkan. Ya. Caranya kita buat di dalam perulangan di sini. Kita buat dalam sebuah perulangan di bawahnya. Itu query lagi, ya query lagi. Kalau tadi nomor itu bukan untuk sini, kita membuat nomor lagi untuk membuat query. Jadi setiap ditemukan satu data, yaitu tadi DP. Berarti ini dia akan ditemukan ya data pertama yang baris ini kan apa? DP-nya adalah 01 karena tadi sudah order by ya. Order by DP. Jadi ditemukan data pertama adalah D001. Waktu ditemukan D001 kita cari di tabel gejala. Perintahnya apa ini? Kita membuat simpan dalam sebuah nama variabel query 1 yang isinya adalah select gejala from gejala where DP gejala adalah DP. Oke, maksudnya apa? Coba kita coba perintah query ini kita kopikan di PHP admin. Maksudnya apa Pak itu ya perintah? Perintah ini digunakan untuk menampilkan data gejala berdasarkan DP yang dari tabel masalah. Jadi contoh saya ingin menampilkan select, tapi yang kita ambil bukan keseluruhan ya. Kalau tabel gejala tadi kan kemarin masih ingat ya, ada ID, ada DP, ada gejala. Yang kita ambil DP gejalanya saja.
Pada DP sama DPH itu tidak kita pakai. Kita ambil cuma gejala saja. Nah, contoh kalau DP-nya sama dengan D001, ya, jadi D001, kita coba oke, kirim. Itu hasilnya apa? Ini hasilnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gejala ya dari D001. Nah, kita ingin menyisipkan ini di antara sela-sela di sini. D001 ini di sini. Jadi D001 isinya ada 4 gejala. Kita tinggal buat query-nya tadi dari ini di setiap perulangan di sini ya. Jadi ini perulangan di dalam perulangan. Semoga tidak bingung ya. Jadi waktu perulangan pertama dari tabel masalah, di setiap ditemukan satu baris, dia dikasih query lagi untuk mencari berdasarkan baris yang ditemukan, dicari di tabel gejala, gitu ya. Maka ada perintah query dalam query, perulangan dalam perulangan ini, query ini. Oke, kemudian kita buat well lagi, yang dolar kalau tadi di atas hasil dolar hasil ini menggunakan dolar hasil 1. Isinya masih menggunakan VSL Fed ASOC juga ya, tapi dari query 1 bukan query yang atas ya. Kemudian nomor tadi juga sama, tapi bukan nomor 1 tapi yang nomor. Kemudian kita buat mau ditampilkan di sisi mana gitu ya. Gejalanya kan ada di kolom terakhir ya. Ya nanti call spamnya 3, maksudnya digabung dulu. Nanti nomornya posisinya mulai dari yang lurus dengan kolom luaran ini. Jadi 1, 2, 3 lurus dengan masalah ini. Sorry, lurus dengan masalah. Itu 2, 3 karena call spamnya sini. Jadi nanti 1, 2, 3 gejalanya apa? Di sini. Oke, kita Pak simpan, kita jalankan. Jadinya seperti ini ya. Yang nomor, kode DP, nama masalahnya, keluarannya apa, terus di setiap ini ada gejalanya 1, 2, 3, 4. Kemudian rolling setiap ditemukan data kedua, 2 ini. 2 menggunakan query ini. Jadi looping. Ini ditemukan data 1, dicari di gejala. Ditemukan data kedua dari tabel masalah, kemudian dicari juga di tabel gejala itu yang DP kedua, 2 tidak ada ya. 3 di 003 itu apa? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kodenya simpel, cuma 34 baris ya. Dia bisa menyajikan data yang lebih baik ketimbang yang kalau kita query-kan menggunakan PHP MyAdmin. Ada yang mau bertanya codingnya? Nanti saya share. Dikopas di mana, Pak? Apa? Codingnya itu bisa dikopas di mana? Bukan kopas, ngetik. Oh, ngetik ya, Pak? Iya toh, masa kopas. Kopas nanti tidak belajar-belajar. Jadi hal yang pantangan jadi seorang programmer itu kopas ya. Apalagi baru tahap belajar. Tapi kalau sudah tahap menengah dan expert, dia konsepnya ATM ya. Amati, tiru, itu untuk develop ya. Tapi kalau bagi yang teman-teman kita baru belajar ini sangat dilarang untuk copy paste. Jadi kalau ada coding ulang, diketik ulang. Nanti tahu, oh ini salahnya di sini. Jadi untuk belajar ini, belajar apa? Sintak juga. Karena ini masih dasar ya. Dasarnya kalau gini, apalagi menengah dan expert ya. Ya tidak apa-apa, namanya belajar. Harus diawali. Yang sulit apa? Kelihatannya enggak ya. Jadi ini kan coding biasa untuk membuat tabel. Yang tadi koneksi tadi di sini. Kemudian query di sini. Kemudian mengambil data query di sini. Ditampilkan datanya ke dalam tabel. Kan gitu. Alurnya sama itu. Nah, mungkin ada yang jeli. Kenapa kok beda Pak? Di sini dolar hasil kurung. Kurung ini tandanya array ya. Array DP. Sedangkan di sini tidak ada petiknya. Ya. Kalau dikasih petik malah salah. Kenapa? Karena dia ditaruh dalam echo ya. Echo petik 2. Ini jangan dikasih petik. Kalau dikasih petik dia error malah. Tapi kalau kita ingin ngambil datanya di luar echo, diapit petik di dalam kurungnya. Itu bukan rumus ya. Ketentuannya memang seperti itu. Oke, contohnya kalau Fed ASOC tadi seperti ini. Sekarang Pak, saya ingin yang ganti Fed Fed row dulu ya, Fed row. Kalau ini asosiatif ya, kalau row supaya tahu perbedaannya. Oke, saya ganti Fed-nya menjadi row.
Kalau row tadi menghasilkan apa? Kalau row menghasilkan apa? Bentuknya numerik ya. Ini kan asosiatif, DP sesuai ya. DP, MSLH, luaran. Karena tadi kan bintang bermasalah. Tadi mana tadi masalah? Masalahnya sebentar, tabel masalah. Ya, ini isinya kan ID, DP, MSLH, luaran kan ada 4. Maka ada 4, kita ingin ngambil datanya DP, nah, sebutnya DP di sini, MSLH di sini, kemudian luarannya di sini. ID-nya tidak kita ambil. Atau kalau ingin diubah, Pak, tidak semuanya yang kita sebut bukan bintang, tapi hanya yang diambil saja boleh. Tinggal sebut saja DP, apa tadi? Kemudian MSLH, sama satunya adalah luaran. Gini juga enggak apa-apa, supaya kalian lebih paham ya. Oke, enggak apa-apa, simpan. Hasilnya sama. Kemudian, sama ya. Kalau yang gejala tadi kan sudah select gejala, ya. Fill gejala saja dari tabel gejala yang kita ambil. Oke, sekarang coba kita ubah. Sampai sini ASOK ada pertanyaan? Yang ASOK, jadi mengambil yang ASOK. Nih, yang kita praktekkan yang B tadi, B dulu. Ya, variabelnya tadi disimpan dalam query pertama dolar hasil, query kedua disimpan dalam dolar hasil 1. Nah, yang ASOK tadi, asosiatif. Ya, sekarang coba kita buat yang C, MySQL Fat Row dulu. Nanti perbedaannya apa? Kalau mudah pemahamannya saya lebih cenderung ke ASOK ya. Jadi tahu mana yang diambil itu yang sesuai namanya, yang diseleksi dalam query, yang ditampilkan juga sesuai namanya. Jadi tidak mungkin harus mikir lagi, oh ini data keberapa. Tapi tidak apa-apa lah untuk pengetahuan ya. Tapi nanti untuk modulnya saya sarankan menggunakan ASOK. Nanti yang saya share, codingnya saya screenshot, nanti menggunakan Fat ASOK ya. Coba kita menggunakan Fat Row dulu. Kalau Fat Row bagaimana? Ya, kita ganti Fat Row. Aslinya tidak harus apa nih, kelihatannya ada Fat. Row-nya belum. Row-nya sudah ada. Fat Row ya. Muncul lagi. Kalau Fat Row ya. Sebentar, urut dari proses record sesuai dengan nomor urut ya, nomor urut. Urutnya berbentuk array. Oke, contoh di row. Ini kan ada 3. Kalau kita ambil DP, berarti ke berapa itu? DP pertama. Pertama untuk array kemarin menggunakan 0 ya. 0. Coba kita yang ini 1. Karena urut dari sini. 0, 1, 2. Ini 2. Coba. Ini kok. Ya, sering meloncat ini waktu di cas. Oke, perbedaannya sama aja ya, sama. Coba perbedaannya di codingnya. Jadi kalau kita Fat Row, yang kita ambil, kita tadi DP gimana? Coba ini ketik DP. Diganti DP, kita simpan. Seharusnya salah ya. Karena apa? Dia diambilnya menggunakan data pengambilan Fat Row. Fat Row itu hasilnya adalah numerik. Tapi waktu ngambil ini dolar hasil bentuk variabel array-nya, dia menggunakan asosiatif, maka salah gitu ya. Kalau row ya berarti harus number tadi. Mulai indeks pertama 0, 1, 2 dan seterusnya. Sesuai dengan urutan ini. 1, 2, 3. Oke, gitu ya. 3. Kalau yang gejala tadi bagaimana? Ini DP 1 ya. Kalau yang gejala berarti select karena cuma 1 ya, berarti 0 ya. Hasil 1 0. Kalau ini diganti row ya, diganti row. Ini diganti row. Tentunya nanti yang ini salah. Ya, coba simpan ya. Simpan, jalankan. Nah, data yang gejala tidak mau tampil karena salah gitu ya. Kode DP-nya sebentar. Index in 14. Oh, belum saya namai. 0 dulu, simpan. Ini coba ditampilkan. Nah, sekarang yang salah adalah indeks jalannya. Ya, indeks jalannya panjang ini anak 260 ya. Jadi yang gejala tidak tampil karena apa?
ngambilnya pakai row itu indeks numerik ya. Tapi di sini asosiatif, ada nyambung. Kalau ingin nyambung row ya sini, karena ini kan yang diambil field-nya cuma satu ya, satu. Berarti 0. Data satu array itu kan 0 ya, urutannya kan 0. Oke, simpan. Kalau 0 di enter, ya, bisa jalan. Oke, itu perbedaan dengan row. Sekarang kalau fat array gitu ya, fat array. Kalau fat array fleksibel. Array itu bisa asosiatif, bisa numerik ya. Contoh, nah ini asok ya, fat array. Kalau fat array ini DP-nya saya kasih DP ya. Saya kasih DP. Ini juga array ya. Array tapi tidak 0 tapi gejala gitu ya. Gejala. Oke, hasilnya seperti apa? Kita simpan. Kemudian di reload. Apa ini? Satu yang tidak jalan apa ini? Gejala diagnosa keperawatan 1. Oh, ini tadi ya. Satunya kepencet. Hati-hati ya, sekali salah satu tidak sengaja kepencet dan nanti dia routingnya jalan. Nah, waktu kita fat array bisa jalan dua-duanya. Yang tipe asosiatif oke, yang tipe numerik juga oke, bisa. Bisa kanan kiri oke, kalau istilah Warkom ya. Oh, yang mana terserah kalian. Tapi ini nanti kalau datanya besar, ini akan lebih banyak memakan memori, ya, karena dia menyediakan 2 array. Sekali ngambil 2 array. Kalau bayangkan datanya jutaan itu ya, langsung coba nanti. Jadi sesuaikan kebutuhan. Wait, saya kira itu dulu ya materinya. Saya khawatir nanti kalau saya tambah pemahamannya puyeng nanti. Butuh kalau susah nanti kalau praktek kok sambil minum obat sakit kepala ya, kasihan nanti. Kita pakai yang ini dulu ya. Ini langkah awal sebelum lebih lanjut. Berarti ada yang lebih ya, kodenya nanti ada yang bahkan sampai ratusan. Ya seperti itu ya. Ada sampai ratusan. Ya semoga tahap awal ini paham, karena ini langkah awal kalian memahami coding. Nanti kalau ini alur-alurnya itu kalian pahami, insya Allah untuk kedepannya gampang pembelajarannya. Jadi cara koneksi, 1 ada koneksi, 2 ambil query, 3 ambil datanya. Gitu ya. Koneksi pakai MySQL Connect, buat query MySQL semua pakai li ya, MySQL Connect. Kemudian yang kedua MySQL query, kemudian MySQL fat apa, fat asok atau fat fat array atau fat asok atau fat row gitu ya. Rumusnya cuma 3 itu toh. Ya, 3 itu toh yang bisa menyajikan data seperti itu. Sampai sini saya kira pertemuan ini. Coba saya kembalikan ke asok ya, nanti saya share kodenya. Asok. Jadi DP ini apa tadi? Salah ya. MSLH supaya ini lebih gampang memahaminya ya. Ini luaran. Pakai fat asok. Oke, saya simpan dalamnya di reload. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Cukup jelas? Memang kalau ini harus dipraktikkan ya. Tidak cukup untuk tidak hanya sekedar melihat video, harus sambil. Contoh kalau bingung bagaimana, ikuti langkah-langkah saya. Jadi sampai kanan sambil muter YouTube-nya, sambil kiri sambil codingnya, gitu ya, dia penjelasannya. Gitu. Tapi kalau itu sudah mentok, nggak bisa running codingnya, silakan ditanyakan. Oke, begitu pertemuan pada